2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai ayat 18. Kita bergiliran membaca. Saya ayat 1, saudara ayat 2 dan seterusnya. Demikian firman Tuhan, 2 Korintus pasal 3 ayat 1. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Pelayan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Oke. Tema khotbah saya hari ini, tolong dicantumkan slide-nya. Not your hold, but Christ. Bukan karena kamu yang pegang, tetapi Kristus. Saya mengambil tema ini berdasarkan slide berikut. Halo, slide berikut. Nah, berdasarkan ini ya, tulisan dari Charles Spurgeon. Ini lengkapnya ini. It is not your hold of Christ that save you,
Ya, saya ulangi. It is not your hold of Christ that saves you. It is Christ. Ya, semua itu bukan karena kamu yang pegang Kristus dan menyebabkan kamu selamat, tetapi karena Kristus. Artinya bukan kita yang pegang Kristus baru kita selamat, tetapi Kristus yang pegang kita. Tapi ajaran yang kita sering kali dengar, ya, slide berikut. Ya, ajaran yang sering kali kita dengar berikutnya lagi adalah peganglah Kristus, maka Kristus akan memegang kamu. Percayalah pada Kristus, maka Kristus akan menyelamatkan hidupmu. Bukankah itu yang sering kali kita dengar? Ya, ajakan hamba Tuhan waktu KKR mungkin. Ya, Anda harus pegang Kristus, maka kamu akan dipegang Kristus. Percayalah kepada Kristus, maka kamu akan diselamatkan. Bukankah kita sering mendengar itu? Tapi memang benar, firman Tuhan seringkali memberitakan hal seperti itu. Berikut. Bukankah ada ayat-ayat Alkitab yang mengajarkan demikian? Yohanes 3:16 kita hafal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Katakan, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukankah ayat ini menunjukkan bahwa kita yang harus percaya dulu, baru Tuhan menyelamatkan kita? Kalau kita lihat lagi di Yakobus pasal 4 ayat 8a. Coba ya kita baca. Kita buka Yakobus pasal 4 ayat 8. Bagian A saja, bagian pertama aja. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Ya, bukankah ini juga anjuran firman Tuhan? Kita harus mendekat kepada Allah. Baru Allah mendekat kepada kita. Dan ini ajaran seperti ini menjadi dasar daripada ajaran yang bukan reform justru. Yang menekankan inisiatif manusia, menekankan bagaimana kita yang harus memulai, baru Tuhan yang akan meresponi dari inisiatif kita. Saya harus percaya dulu, baru saya diselamatkan. Saya harus mendekat kepada Allah, baru Allah mendekat kepada saya. Saya harus memulai berinisiatif, baru Tuhan akan mendatangi saya. Nah, tetapi ini kepercayaan saya dulu ya. Dulu waktu saya masih Arminian, saya masih belum kenal doktrin reform. Ya itulah, memang ya seperti itulah yang kita diajarkan dan kita dapatkan. Ya, bahwa kita memang harus berinisiatif, kita harus berjuang, kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi ada satu hal yang kita nggak memahami waktu itu ya. Kita tidak memahami waktu itu. Setelah saya belajar di Reform baru sadar pemahaman seperti ini. Slide berikut.
Ya ini. Tetapi kita itu tidak sadar bahwa siapa yang membuat saya sanggup percaya pada Kristus. Itu poinnya. Memang Alkitab bilang supaya barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita hanya berhenti pada kalimat itu bahwa barang siapa yang percaya. Maka ini menjadi prinsip ajaran Arminian yang menekankan harus percaya baru selamat. Tetapi sebelum kita percaya, siapa yang membuat saya bisa menjadi percaya? Itu poinnya. Siapa yang bisa membuat Anda dan saya untuk percaya kepada Kristus? Diri kita sendirikah? Kesadaran kitakah? Kesanggupan kitakah untuk mau percaya? Saudara mungkin baru sadar bahwa ini bukan kesanggupan kita pada saat kita itu mengabarkan Injil. Dan kita menjelaskan kepada mereka tentang Kristus. Dan mereka selalu menganggap, buat apa Kristus? Oh iya, kalau kamu nggak melalui Kristus, kamu tidak bisa mengenal Allahmu. Siapa bilang? Saya tanpa Kristus, saya sudah mengenal Allah. Oh, enggak bisa. Kamu kalau tanpa Kristus, kamu akan binasa di neraka. Siapa bilang? Tanpa Kristus pun saya bisa masuk surga. Bagaimana? Siapa yang membuat orang bisa percaya? Diri dia sendirikah? Jawabannya tidak. Tidak mungkin orang bisa percaya dari dirinya sendiri. Doktrin Arminian mengajarkan bahwa kamu harus percaya dulu, baru kamu lahir baru. Tapi doktrin Reform mengajarkan kamu nggak mungkin bisa percaya kalau kamu tidak dilahirkan kembali. Balik ya, Arminian mengajarkan bertobat dulu, percaya dulu, baru kamu lahir baru. Tetapi ajaran Reform yang kembali kepada Alkitab, saya tidak katakan bahwa Reform itu yang lebih dari Alkitab, sama sekali tidak. Reform itu justru membuka rahasia yang ada tertulis di Alkitab yang tidak terungkap mungkin dengan begitu saja membaca Alkitab. Kalau kita meneliti Alkitab, kita baru sadar orang bisa percaya itu karena Roh Kudus sudah bekerja terlebih dahulu sebelum dia percaya. Roh Kudus mencelikkan mata rohani, baru mata rohaninya terbuka. Dan sadar, saya membutuhkan Kristus dalam hidup saya. Siapa yang menyadarkan itu? Siapa yang mencelikkan mata rohani kita? Nikodemus, seorang pemimpin agama pada waktu zaman Tuhan Yesus yang senior, datang kepada Kristus dan mengagumi Kristus. Dia bilang tidak mungkin ada orang bisa berbuat tanda-tanda seperti ini kalau dia tidak disertai Allah. Kekaguman Nikodemus terhadap Kristus adalah sebatas tanda-tanda yang dilakukan oleh Kristus karena Tuhan Yesus melakukan mujizat luar biasa. Dan Nikodemus mengamatinya. Tetapi hanya sebatas itu Nikodemus mengatakan dan menghargai Kristus,
bahwa tidak ada orang bisa melakukan hal ini kalau Tuhan tidak menyertai. Tuhan Yesus langsung jawab apa? Ya, waktu Nikodemus mengagumi Kristus, Tuhan Yesus jawab apa? Mestinya Tuhan Yesus ini kalau didatangi Nikodemus itu mestinya hormat ya, karena lebih tua. Nikodemus ini senior, pemimpin agama senior. Ya, lalu didatangi dengan pemimpin agama senior. Senior ini memuji Kristus. Luar biasa kan? Kristus masih muda. Nikodemus sudah tua. Memuji. Kamu ini nggak mungkin bisa melakukan ini kalau tidak diutus oleh Allah. Mestinya Tuhan Yesus bilang, terima kasih ya. Pujianmu sangat bagus ya. Enggak. Tuhan Yesus jawabnya apa? Kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak bisa melihat kerajaan Allah. Loh. Aneh. Makanya saya dulu waktu pertama kali belajar Yohanes pasal 3 itu, percakapan Nikodemus dengan Tuhan Yesus, saya merasa aneh. Nikodemus mengucapkan suatu penghargaan kepada Kristus. Kristus jawabannya, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak bisa melihat kerajaan Allah. Ini kok rasanya nggak match ya, antara suatu penghargaan dan jawaban daripada Kristus. Ya, seperti misalnya ada orang tanya, anakmu berapa? Aku mau ke pasar. Anak berapa kok dijawab mau ke pasar? Ya, ini nggak cocok, nggak match. Tapi ternyata kalau kita teliti, ya, apa yang dimaksud Tuhan Yesus? Kamu hanya bisa melihat sebatas kasat matamu. Tapi kamu tidak bisa melihat di balik karya Kristus ada misi kerajaan Allah. Makanya Tuhan Yesus bilang, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu nggak bisa melihat kerajaan Allah. Melihat kerajaan Allah bukan terus masuk surga, ketok surga yang banyak ruangan-ruangan ya, ada perpustakaan, ada ruang audiovisual dan sebagainya. Katanya orang yang suka naik turun surga itu. Bukan. Tapi melihat kerajaan Allah adalah melihat misi yang sedang dibawa oleh Kristus. Nikodemus tidak sanggup melihatnya kalau tidak dilahirkan kembali, atau tidak, mata rohaninya tidak dicelikan, tidak dibuka mata rohaninya, dia nggak bisa melihat itu. Berarti sebelum orang percaya, Roh Kudus sudah bekerja, Roh Kudus sudah berkarya, sehingga membuat orang ini sadar Kristus adalah Tuhan, Kristus adalah Allah, Kristus adalah Sang Juru Selamat. Jadi orang bisa percaya itu karena anugerah Tuhan. Coba berikutnya slide. Nah ini, semua hanya karena anugerahnya. Saya mau tunjukkan kepada Anda satu ayat yang tidak langsung memang menyatakan, sebetulnya langsung menyatakan, tetapi ayat ini sedang bicara soal aspek lain, ya, yaitu orang Kristen yang seharusnya siap menderita. Kita lihat ya, Filipi, buka Alkitab, Filipi pasal 1 ayat 29. Filipi 1 ayat 29. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3.
Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Memang penekanan ayat ini adalah orang Kristen supaya atau pengikut Kristus adalah supaya siap menderita bagi Kristus. Tapi kalimat sebelumnya dikatakan, kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya pada Kristus. Perhatikan, percaya pada Kristus itu adalah suatu karunia. Bukan kesadaran Anda dari diri Anda sendiri, dari kemampuan Anda sendiri, tidak. Tanpa Roh Kudus tadi melahirbarukan, tidak mungkin Anda sadar pentingnya Kristus. Berarti lahir baru dulu, baru percaya. Lahir baru dulu, baru bertobat. Tanpa lahir baru, tidak mungkin bisa percaya. Karena orang bisa percaya itu pun adalah kasih karunia Allah. Berikutnya. Ya, sekarang step yang kedua. Jadi step pertama, ya, saudara bisa percaya pada Kristus bukan karena saudara yang mau percaya, tetapi karena Roh Kudus yang sudah mencelikkan mata rohani Anda, sehingga Anda baru terbuka dan baru sadar orang berdosa membutuhkan juru selamat. Sekarang yang kedua. Berikutnya. Nah, yang kedua ini juga antara Reform dan Arminian kelihatannya bisa sejalan. Kalau Arminian dan ayat ini ya, bukan ayat. Kalimat ini ya, saya bacakan. Memang pada awalnya semua adalah anugerah Tuhan. Namun setelah anugerah Tuhan itu diberikan, selanjutnya semua bergantung pada tanggung jawab. Nah, jadi begini, supaya infonya nggak salah nangkep atau salah ngerti. Arminian itu ternyata, meskipun dia tadi bilang, percaya dulu baru lahir baru. Tapi dia tetap mengakui bahwa keselamatan itu adalah anugerah Tuhan. Anugerah Tuhannya di mana? Anugerah Tuhannya adalah keselamatan itu adalah inisiatif dari Allah. Yaitu Allah mengutus anaknya yang tunggal. Lalu Kristus datang ke dunia untuk mempersembahkan hidupnya sebagai korban di atas kayu salib. Itu anugerah Tuhan. Itu manusia tidak ada andil di situ. Bahwa Allah mengutus anak yang tunggal, Kristus berkorban di kayu salib, itu tidak ada karya manusia sama sekali. Itu adalah anugerah Tuhan. Yes, itu Arminian mengakui. Tetapi yang tadi saya katakan, Arminian percaya bahwa kita yang harus ambil keputusan mau percaya atau enggak. Kalau kita enggak mau percaya, ya sudah, kita enggak lahir baru. Kalau kita percaya, baru kita lahir baru dan diselamatkan. Tapi prinsip Reform mengajarkan sebaliknya. Kita dilahirkan baru dulu, baru sadar kita orang berdosa. Aku membutuhkan juru selamat. Kalau tidak, aku binasa. Karena itu aku mau percaya kepada Kristus. Itu bukan inisiatif saya, tapi itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Nah, sekarang setelah percaya, oke, sama-sama setelah percaya. Setelah percaya, Arminian mengajarkan selanjutnya tergantung pada tanggung jawabmu.
Tuhan sudah memberi anugerah, Tuhan sudah berkarya, Tuhan sudah menebus dosamu. Dan kamu sudah percaya, sekarang selanjutnya tanggung jawab ada di dalam tanganmu. Itu. Saya kira ada juga beberapa orang reform yang berpendapat sama. Setelah kita percaya, tanggung jawab ada di tangan kita. Maka kalau tanggung jawab ada di tangan kita, kamu mau setia atau tidak setia, itu keputusanmu. Kamu mau taat atau tidak taat, itu tanggung jawabmu. Kamu mau mengikut Tuhan atau menyangkal Tuhan, itu keputusanmu. Nah, orang reform mungkin juga masih ada bimbang-bimbang di sini, separuh-separuh. Kalau Arminian pasti 100%. Setelah kamu menerima anugerah keselamatan, nasib hidupmu ada di tanganmu. Tanggung jawabmu. Nah, bagaimana? Kalau kamu setia, kamu selamat. Kamu nggak setia, kamu kehilangan keselamatan. Nah, di sini mulai kelihatan perbedaannya. Ya, kalau kamu mau taat, kamu selamat. Kamu tidak taat, kamu kehilangan keselamatan. Nah, kalau reform kan sudah terkenal, percaya sekali selamat, tetap selamat. Tapi seringkali juga kalau ikut stres masih tanya, Pak, kalau sudah selamat tapi tetap berdosa terus, kayak apa? Tetap selamat enggak? Dosanya dosa apa? Oh ya, nek nyuri ayam, ya sih selamat lah. Ya, toh. Tapi kalau nyuri istrinya orang lain, masa selamat Pak? Nah, bingung kan? Kalau berzina 1 kali, selamat enggak? Ya, kalau minta ampun ya selamat. Kalau enggak minta ampun, kalau berzinanya 1000 kali, bingung. Mau jawab tetap selamat, untuk reform dituduh. Oh, enak ya jadi reform itu. Berzina 1000 kali, tetap selamat. Haleluya. Wah, nek ngono ya aku seneng rek jadi reform. Ya, karena berzina terus no problem. Tetap selamat. Tapi nek ngomong gak selamat, Arminian. Ya Pak, saudara mau milih yang mana? Tetap selamat. Sekali selamat tetap selamat. Berzina 1000 kali, selamat. Ya toh? Berjudi, selamat. Merampok, selamat. Korupsi, selamat. Karena sekali selamat tetap selamat. Tapi kalau ada yang bilang, ya nggak selamat nek kayak gitu. Oh, berarti Arminian yang benar. Keselamatan bisa hilang. Mana yang benar? Nah, ini. Bagaimana jawaban reform? Jawaban reform mengajarkan saudara dan saya bahwa yang memegang tangan Anda atau yang memegang tangan, bukan Anda yang memegang tangan Kristus, tapi Kristus yang memegang tangan Anda. Kalau Anda yang pegang Kristus, Anda goyah, lepas tangan Anda terhilang. Tapi kalau Kristus yang pegang Anda lengah, Anda mungkin mau menyimpang, Kristus tetap pegang tangan Anda.
Yaitu tema kita. Tema kita jelas ya dari apa yang dikatakan oleh Charles Spurgeon tadi. It's not your hold of Christ that saves you. It is Christ. Karena kalau itu your hold of Christ that saves you, maka begitu kamu lengah, hilanglah dirimu. Terhilanglah dirimu. Tapi kalau Kristus yang pegang, kamu selamanya tidak terhilang. Tapi bagaimana dengan persoalan tadi? Nah, ini. Bagaimana dengan persoalan masalah setelah saya menerima anugerah Allah, apakah tanggung jawab ada di tangan saya? Jawabannya adalah berikut, silakan. Nah, kita tidak sadar untuk membicarakan tanggung jawab ini adalah bagaimana saya sampai dapat memiliki kesadaran untuk menjalani hidup yang bertanggung jawab di hadapan Allah yang benar. Bagaimana? Memang harus bertanggung jawab. Tapi pertanyaannya, bagaimana seseorang punya kesadaran untuk bertanggung jawab di hadapan Allah yang benar? Gampang aja. Oh, harus tanggung jawab, harus tanggung jawab. Apa semua orang punya kesadaran bertanggung jawab? Apa bisa juga bahkan menanggung tanggung jawabnya? Sanggupkah saudara dan saya untuk bertanggung jawab? Tuh, kalau mau tanggung jawab ya, Anda ini dituntut mentaati hukum Allah. Ini saya kasih contoh aja. Anda mau bertanggung jawab, saya sekarang tunjukkan bagaimana Anda dan saya harus bertanggung jawab. Kita dituntut untuk taat pada hukum Allah. Saya mau tanya, siapa di antara Anda yang sanggup mentaati hukum Allah tanpa cacat, tanpa kekurangan, tanpa kelemahan, tanpa cacat celah? Siapa yang sanggup melakukan hukum Allah dengan sempurna, tanpa cacat, tanpa kelemahan, tanpa kekurangan? Jawabannya enggak ada yang sanggup. Berarti Anda dan saya itu enggak mungkin sanggup bertanggung jawab. Karena enggak bisa. Enggak punya kemampuan. Ya, mungkin di sini mulai banyak yang bingung. Ya, karena itu kalau bingung-bingung ini mau diskusi, wah bagaimana Pak ya tanggung jawab, bagaimana ya anugerah, bagaimana ya keselamatan bisa hilang atau tidak dan sebagainya. Jawabannya adalah ikut stres. Ikut stres, ya. Oke, saya lanjutkan. Berikut. Nah, ini. Sanggupkah kita memiliki kesadaran untuk bertanggung jawab yang benar di hadapan Allah yang benar pula dari kemampuan kesadaran diri saya sendiri? Sanggupkah? Jawabannya, saya yakin tidak sanggup. Karena kita sebetulnya manusia yang berdosa yang selalu menikmati kedagingan. Lupa, tapi kita kan sudah dalam Kristus. Di dalam Kristus pun kita masih punya manusia lama. Jangan lupa. Saya melihat kadang-kadang kita jadi orang Kristen meskipun sudah reform pun
nggak sadar keseimbangan ini. Kita merasa, oh aku sudah hidup suci, aku sudah hidup kudus, aku sudah benar-benar taat sama Tuhan, aku mempersembahkan hidupku bagi Tuhan untuk kemuliaan Allah. Aku sudah meninggalkan dosa-dosaku. Lupa bahwa masih punya manusia lama. Alkitab itu menggambarkan kepada saudara dan saya, hidup orang Kristen itu ada manusia baru, ada manusia lama, dua-dua masih bercokol dalam kehidupan saudara dan saya. Jangan lupa. Dan ini yang menyebabkan saya juga dulu bertanya-tanya, kenapa Tuhan manusia lama kita nggak dilenyapkan aja? Kenapa begitu aku terima Kristus, kok aku masih punya manusia lama? Hah? Bikin masalah aja ini. Kalau aku terima Kristus, langsung manusia lamaku lenyap. Oh, haleluya, puji Tuhan, aku langsung suci, bersih. Tidak ada lagi noda dosa dalam hidupku kan? Tidak ada iri hati, tidak ada dendam, tidak ada kebencian, tidak ada peristiwa will-pill apa segala macam itu, korupsi, ya, apa macam-macam semua, tidak ada. Semua bersih seperti malaikat. Kenapa ini masih bercokol? Kalau mau jujur, saudara masih ada kesombongan enggak? Hah? Enggak ada, Pak. Aku rendah hati. Yaitu kesombongan. Iya toh. Saya buat video klip singkat. Semua orang pasti sombong. Enggak ada yang enggak sombong. Yang aku rendah hati pun juga sombong. Yang aku sombong pun ya memang benar sombong. Kapan sih kita benar-benar yang namanya rendah hati? Enggak pernah. Kita masih ada manusia lama. Ya. Kalau gitu gimana ini? Hopeless nih. Tidak hopeless. Ya. Berikutnya. Ya, ini sedikit penekanan yang saya mau berikan. Mengenal Allah yang benar-benar Allah saja itu nggak mungkin. Maksudnya mengenal Allah dari kemampuan kita sendiri, kita bisa mengenal Allah yang benar-benar Allah itu nggak mungkin. Apalagi kalau dilanjutkan harus bertanggung jawab yang benar di hadapan Allah yang benar. Mengenal Allah yang benar aja masih dalam proses dan tidak pernah selesai. Saudara jangan anggap saudara ini sudah mengenal Allah dengan sempurna. Kita masih diproses. Kita belum bertemu muka dengan muka. Itu aja belum. Lalu mau bertanggung jawab. Oh, saya sanggup bertanggung jawab. Nggak sanggup. Justru yang lebih dari itu adalah kita sadar ya. Kalau sampai kita disadarkan perlu bertanggung jawab, itu juga karena anugerah Tuhan. Tidak semua orang punya kesadaran dirinya untuk bertanggung jawab kepada Allah. Sebagai suami aja belum tentu tahu tanggung jawabnya sebagai suami. Apalagi di hadapan Allah. Tambah nggak ngerti. Tanggung jawabku di hadapan Allah itu bagaimana. Menjalankan peran sebagai suami aja nggak bisa, nggak sanggup. Apalagi di hadapan Allah yang tuntutannya sempurna.
Maka kalau sampai hari ini saya bisa disadarkan akan suatu tanggung jawab, itu adalah anugerah Tuhan. Berikutnya. Ya, semua karena anugerah Tuhan. Ya. Jadi yang awal tadi bisa percaya, itu anugerah Tuhan. Yang kedua, kesadaran bertanggung jawab, itu juga anugerah Tuhan. Sekarang yang berikutnya. Silakan berikutnya. Berikutnya muncul suatu pemberontakan dan rasa tidak terima dengan pernyataan sebelumnya dengan mengajukan pertanyaan, apakah ini tidak sama dengan fatalisme, pasifisme, nasibisme? Kok semua anugerah, semua anugerah, semua anugerah? Tanggung jawab pun anugerah. Jadi kita nggak punya apa-apa. Yaitu banyak yang nyindir. Ya wes, jadi orang reform itu terima nasib aja. Nasibisme. Pasif aja. Karena semua anugerah. Kita tidak bisa berinisiatif, ya sudah semua. Kita tinggal tunggu aja, menanti dengan pasif. Dan itu juga bisa berarti menjadi fatalisme. Apakah seperti itu? Jawabannya berikut. Iman Kristen bukan fatalisme, bukan pasifisme, bukan nasibisme. Bukan, jangan salah paham. Reform juga bukan fatalisme, pasifisme, nasibisme. Karena banyak orang yang juga menuduh reform itu, reform fanatik itu, reform yang fatalisme itu. Semua di dalam penetapan Allah. Semua dalam anugerahnya. Oh, fatalisme itu, nasibisme itu, pasifisme itu. Tidak. Banyak orang salah mengerti. Banyak orang juga menuduh. Ya. Saya dulu termasuk yang dituduh. Reform ekstrim, Andi Halim. Ya. Double predestinasi. Andi Halim itu mengajarkan yang sesat. Double predestinasi. Sekarang yang mengumandangkan double predestinasi adalah pendeta David Tong. Tidak ada yang berani ngomong sesat. Ya, kalau Andi Halim dulu disesat-sesatkan. Tidak apa-apa, saya sudah mengampuni orang yang menyesatkan saya. Sekarang kalau pendeta David Tong yang bilang, ada yang tanya kan, Pak David Tong, bagaimana pandangan Bapak tentang double predestinasi? Dia jawab, kalau orang sudah reform, ngaku reform, harus double predestinasi, harga mati. Wah, wes. Mungkin saudara yang tanya, apa itu Pak double predestinasi? Masuk stres. Ya, itu jawabannya. Oke, kembali kepada esensinya sebenarnya. Poin berikut. Ya, esensi sebenarnya. Terus lagi. Nah, ini yang tadi saya bilang. Setelah kita bertobat, apakah kita sanggup menjalani hidup dengan penuh tanggung jawab di hadapan Allah dengan sempurna dan tanpa kelemahan, tanpa kekurangan? Berikut. Nah, ini dia. Iman Kristen menegaskan bahwa justru pertobatan yang sejati membawa kita pada kesadaran bahwa kita tidak mungkin sanggup menjalani hidup dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan tanpa cacat celah. Ini sepertinya paradoks. Orang yang mengalami pertobatan sejati, tadi kan harus bertanggung jawab. Tapi orang yang mengalami pertobatan sejati justru sadar, aku tidak punya kemampuan untuk bertanggung jawab dari diriku sendiri.
tanpa anugerah Tuhan. Jadi tadi kesadaran bertanggung jawab itu sudah anugerah Tuhan. Tapi setelah kesadaran bertanggung jawab, aku pun disadarkan aku nggak mampu bertanggung jawab. Aneh ya? Bukan dari diriku sendiri. Aku nggak mungkin mampu dari diriku sendiri untuk aku sanggup bertanggung jawab terhadap semuanya ini. Kalau nggak ada anugerah Tuhan. Habis. Nah, kesadaran ini itu disadari oleh Rasul Paulus. Di dalam dia menunjukkan bagaimana dia pergumulan dia sebagai seorang yang percaya. Dia sendiri nggak sanggup bertanggung jawab. Perhatikan. Ya, ini ayat ini memang mungkin jarang dibaca, tapi ini kebenaran yang luar biasa. Nih ya, Roma 7, kita baca Roma 7. Ayat 18 dan 19. Roma 7 ayat 18 sampai 19. Ini menunjukkan bahwa Rasul Paulus sadar benar dia nggak mampu untuk bertanggung jawab. Roma 7 ayat 18 dan 19. 1, 2, 3 kita baca. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Tafsiran ayat ini ada dua macam. Kalau orang Arminian menafsirkan ini adalah manusia lama dari Rasul Paulus. Rasul Paulus sebagai orang yang manusia lamanya sebelum dia bertobat. Bukan manusia lama. Manusia Paulus yang sebelum bertobat. Ya. Nah, sebelum dia bertobat, dia itu tidak ada yang baik dalam dirinya, nggak ada yang baik. Memang dia mau berbuat baik, tapi dia nggak sanggup. Yang dilakukan justru yang jahat. Nah, tafsiran pertama. Tapi tafsiran kedua justru dari Reform, yang menafsirkan ini justru Paulus setelah bertobat. Loh, orang bertobat kok sampai ngomong kayak gini? Justru ini kebenarannya. Orang yang setelah bertobat justru sadar dan mengenal dirinya siapa di hadapan Allah. Dia bukan orang baik, dia orang bobrok di hadapan Allah. Dia orang yang tidak pantas di hadapan Tuhan. Maka Roh Kudus justru mencelikkan mata rohani kita untuk memahami siapa aku di hadapan Allah. Tanpa Roh Kudus mencelikan mata rohaniku itu, aku nggak kenal siapa diriku yang begitu bobrok dan tidak pantas di hadapan Allah. Dan ini Rasul Paulus justru sadar setelah dia bertobat. Saya setuju dengan tafsiran Reform ini. Bahkan menegaskan apa? Rasul Paulus sebelum bertobat justru dia merasa dia orang baik. Betul? Rasul Paulus sebelum bertobat dia merasa dia orang baik, dia pembela Allah. Saya mau bunuh pengikut Kristus yang kurang ajar, yang melawan agama Yahudi. Saya mau bunuh itu. Saya pembela Allah. Dia merasa dia orang baik.
Paulus tidak pernah merasa dirinya berdosa sebelum dia bertobat. Karena dia orang Farisi, dia orang berkedudukan, rohaniawan, terhormat. Jadi kalimat ini pasti kalimat setelah pertobatan. Dan tidak menunjukkan Paulus yang dulu. Paulus yang sekarang setelah bertobat, dia sadar dia masih punya manusia lama. Luar biasa kan? Jadi kesimpulannya apa? Kalau saudara sadar bahwa saudara nggak mampu untuk mentaati hukum Allah dengan sempurna, itulah justru anugerah Tuhan. Kalau saudara merasa saya sanggup, saya bisa suci, saya sanggup mentaati semua hukum Allah, itu Anda ditipu oleh setan. Karena justru Alkitab mengatakan kamu tidak pernah diselamatkan melalui mentaati hukum Taurat. Tidak mungkin. Tidak ada orang bisa diselamatkan dengan mentaati hukum Taurat. Tidak bisa. Kenapa? Gak ada yang sanggup. Gak ada yang mampu. Oke. Berikutnya. Karena itu, kita bukan sanggup, tetapi disanggupkan oleh pekerjaan Roh Kudus. Atau yang lebih tepat, kita bukan sanggup, tapi dianggap sanggup. Karena karya Kristus yang sudah membayar lunas segenap dosa-dosa kita. Kamu disanggupkan. Atau dianggap sanggup. Karena apa? Kristus yang sudah menggenapi semua yang harus kita lakukan untuk mencapai keselamatan. Kristus yang menggenapi bagi saudara dan saya. Dan karena itu Kristus berkorban. Ini berarti apa lagi? Semua karena anugerahnya. Berikut. Kita semua sedang diproses dalam pembaruan demi pembaruan. Dalam kasih karunia demi kasih karunia. Saya kagum dengan kata-kata ini. Dalam kasih karunia demi kasih karunia. Bukan dalam kasih karunia kemudian tanggung jawab saya. Bukan dalam kasih karunia kemudian perbuatan saya menentukan. Tidak. Dalam kasih karunia demi kasih karunia. Apakah ini fatalisme? No. Coba kita lihat Yohanes 1 ayat 16. Yohanes 1 ayat 16. Singkat saja. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Alias menerima anugerah demi anugerah. Semua adalah pemberian, bukan karyamu, bukan kehebatanmu. Kalau kamu sadar kamu bertanggung jawab, kamu setelah menerima keselamatan kamu sadar akan tanggung jawabmu, itu kasih karunia. Tapi setelah kamu disadarkan kamu gak mungkin mampu bertanggung jawab dengan kekuatan dirimu sendiri, itu kasih karunia. Nah, inilah sebetulnya rangkuman dari semua yang tadi kita baca dari 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 18. Ini rangkuman. Rangkumannya itu apa? Rangkumannya itu membedakan karya yang dilakukan Musa dan karya Kristus.
Musa apa? Musa mendapat loh batu. Dan Paulus bilang, loh batu yang sekarang bukan tertulis di atas batu, tapi tertulis di dalam hidupmu. Artinya apa? Artinya hukum yang tertulis itu orang Israel salah ngerti, salah menangkap, dan mereka menganggap hukum tertulis itu harus ditaati untuk syarat mereka bisa memperoleh keselamatan. Justru kalau konsepnya seperti itu, hukum Allah harus ditaati supaya saya memperoleh keselamatan, kamu malah binasa. Karena tidak ada seorang pun yang diselamatkan karena mentaati hukum Taurat. Ada pendeta yang kurang paham kebenaran ini, dia mengatakan perjanjian lama itu memang ukuran keselamatannya adalah mentaati hukum Taurat. Salah besar. Tidak pernah perjanjian lama memberikan standar keselamatan, yaitu harus mentaati hukum Taurat. Saya yakin kalau itu standar keselamatan, semua orang di perjanjian lama binasa. Termasuk Daud pun binasa. Salomo binasa. Abraham binasa. Karena tidak ada yang mampu 100% taat kepada firman Allah. Justru kalau begitu apa tujuannya Allah memberikan hukum tertulis? Tujuannya orang menyadari dosanya dan ketidakmampuannya. Dan karena dia tidak mampu, dia memandangkan matanya, mengarahkan matanya, memandang kepada Sang Mesias yang akan datang. Ada orang bilang di perjanjian lama, masa bisa Pak orang percaya kepada Mesias? Kenapa nggak bisa? Karena bangsa Israel selalu waktu beribadah mempersembahkan korban pengampunan dosa. Dan korban pengampunan dosa itu adalah lambang Kristus. Mereka justru diarahkan untuk percaya korban inilah yang menggantikan mereka yang seharusnya binasa. Tapi banyak yang nggak nangkap. Karena apa? Karena mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Mengandalkan hikmat manusia. Jadi yang benar bagaimana? Yang benar adalah anugerah Tuhan menuntun saudara dan saya menyadari kebenaran ini dan menyadari semua adalah karena kasih karunia Allah. Kita lihat sekarang ayat yang tadi kita baca. 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-5. Ini Paulus sendiri saudara di dalam berjuang untuk melayani Tuhan. Dia sendiri sadar itu bukan karena kekuatannya dia, bukan karena kehebatannya, bukan karena kemampuannya. Kita lihat 2 Korintus 3 ayat 5. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Luar biasa. Paulus benar-benar sadar, ini bukan karena aku. Bukan aku yang pegang, Kristus yang pegang aku. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Siapa yang merasa ini kesanggupan saya? Ini pekerjaan saya. Ini prestasi saya. Itu orang berarti belum tercelik mata rohaninya.
Orang yang tercelik mata rohaninya akan menyadari seperti yang Paulus katakan, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ayat berikutnya, 1 Korintus 15 ayat 10. 1 Korintus 15 ayat 10. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja keras, lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Luar biasa. Paulus menyadari kasih karunia demi kasih karunia. Dikatakan, karena kasih karunia Allah, aku sebagaimana aku ada sekarang ini. Tapi kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Melainkan aku akan bekerja lebih keras daripada semuanya. Perhatikan, kasih karunia tidak menyebabkan orang pasif. Kasih karunia tidak menyebabkan orang mengikuti fatalisme, nasibisme, takdirisme. No. Kasih karunia malah menyadarkan dan menginsyafkan orang untuk bekerja lebih keras. Tapi waktu bekerja lebih keras dikatakan, bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Only by grace, only by grace. Grace alone. Dan saya tutup khotbah saya dengan kesimpulan. It is not your hold of Christ that saves you. It is Christ.